Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya mohon izin untuk lepas masker. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Ayah bunda yang saya cintai karena Allah SWT, alhamdulillah podcast yang ketiga insya Allah terselenggara pada hari ini, dan tamu kita pada pagi hari ini ya, insya Allah seseorang yang insya Allah ini paham betul Mojokerto. Bukan hanya itu, detailnya nanti dunia pendidikan yang beliau juga ahli, kepemudaan, olahraga, dan pariwisata. Dan beliau sudah ada di sebelah kanan saya. Beliau adalah Bapak Novi Rarjo. Assalamualaikum Pak Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Beliau di Mojokerto sebagai Kadis Porapar, ya, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata. Beliau lahir di Jombang, ya, itu 23 November 78. Leres gimana? Kalau leres Pak. Itu ngapalkan itu Pak Novi saya. Coba hafalkan ini ya. Ini beliau 010 261 173 1978 11 23 1998 031 002. Luar biasa. Jadi mulai nip lama dengan nip baru semuanya hafal. Iya, Pak. Ini beliau datang kemari memenuhi undangan kami untuk berbincang-bincang santai untuk Mojokerto, untuk pemuda-pemuda kita, untuk olahraga kita, dan untuk pariwisata kita. Ayah bunda yang cintai, ayo kita simak ya nanti. Insya Allah banyak hal yang akan menarik, yang itu bisa kita jadi bahan untuk pendidikan anak kita. Karena bagaimanapun juga anak-anak kita ini adalah penerus kita. Pak Novi. Siap, nggih, Pak. Kalau kita bicara anak muda, ini soalnya anak muda sekarang ini beda banget dengan kita dulu. Iya, Pak. Generasi Z ya. Nggih, sepakat itu, Pak. Ini saya kepingin dapat gambaran dulu dari Pak Novi yang selama ini ya, baik itu secara personal maupun sebagai kepala dinas ini. Ini gambarannya bagaimana Pak Novi? Baik, Pak. Pemirsa dan ayah bunda di mana saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ini sehat semuanya sehingga kita bisa bersama-sama bergabung di diskusi ini. Dan mudah-mudahan kita niatkan ibadah supaya kita dapat kebaikan di dalamnya. Amin, amin. Baik, ngatan Bapak, menurut saya, jadi pemuda ini sama istilahnya dari dulu sampai sekarang, tetapi situasi dan kondisinya memang sangat berbeda. Dan kalau kita menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Presiden kepada kita semuanya, Pak, bahwa nanti di 2045 itu ditargetkan menjadi generasi emasnya Indonesia ini tercipta atau terwujud di situ. Ini sebenarnya kalau sekarang tahun 2022 ada kesempatan sekitar 23 tahun lagi. Walaupun mulai dari beberapa waktu yang lalu memang sudah dimulai, kita melihat betul pondasi-pondasi itu sudah mulai diterapkan ya. Tetapi memang ada dua hal yang menurut saya patut dicermati. Yang pertama, situasi kondisi dan tantangannya antara kita saat muda dulu dengan sekarang berbeda. Kita dulu selalu hampir pasti rutinitasnya adalah sekolah. Setelah selesai sekolah itu istirahat sebentar, sorenya ngaji kalau di tempat kita ini. Kemudian malam belajar, nonton TV sebentar, besok pagi istirahat, besok pagi setelah ibadah sekolah lagi. Itu rutinitas yang kita lakukan. Hampir tidak ada gangguan kecuali lingkungan yang kita pilih. Jadi kalau kita bergaul dengan anak-anak yang menurut saya normal saja, tidak ada prestasi dan tidak ada hal yang jelek atau cacat, saya pikir kita semua akan baik-baik saja tumbuhnya. Tapi sekarang berbeda banget ya. Berbeda sekali karena kita ini sekarang sudah terjebak dengan situasi kondisi, kita ini nyandu atau
tersandra dengan tidak pernah bisa lepas dari gadget. Satu, itu memang tuntutan bahwa teknologi berkembang. Tata cara mengikutinya kita dengan alat atau media itu tadi. Iya, benar, sepakat. Tidak mengikuti itu ketinggalan dan mungkin tidak bisa mengikuti perkembangan yang ada, benar, sepakat. Cuma memang harus bijak tata cara kita untuk membelanjakan waktu kita di sana. Nah, ini saya perhatikan memang ada banyak hal yang memang harus diubah pola-polanya karena gadget ini sudah setiap saat. Kita ini sendiri dalam kebersamaan. Kita ini dalam keluarga ini menyatu tetapi berpisah. Berpisah. Seringkali. Dan saya merasa ya terjadi pada saya dan keluarga saya. Tapi kita segera merubah pola untuk ayo segera. Jangan seperti ini. Nah, kalau dari awal memang penyadaran ini belum bisa, maka harus dipaksakan. Harus. Itu satu kondisinya. Yang kedua, kita tahu bahwa situasi kondisi berbeda itu adalah perdagangan bebas, persaingan bebas, dan hal-hal yang usaha global ini sudah dilaksanakan beberapa tahun yang lalu. Kita sudah tahu, Pak, bahwa banyak hal orang itu ada di Indonesia. Kita di dekat kita kota Surabaya mungkin ya, itu dokter luar negeri berpraktek di situ. Seorang ahli yang mungkin tukang servis yang spesifikasi tertentu atau hal-hal lainnya, konsultan dan lain sebagainya dari luar negeri sudah banyak. Tetapi kalau kita tidak segera merubah dan menyiapkan pola untuk ikut di dalamnya, maka kita hanya menjadi penonton di tempat kita sendiri. Jadi kita ini tuan rumah tapi penonton. Apalagi kita terjebak dengan nanti di 2045 kita baru bisa menciptakan itu, lambat. Mereka sudah siap bersaing dengan kita belum siap karena kita sedang menyediakan untuk dipersaingkan. Jadi kita belum punya yang dipersaingkan, tapi masih menyediakan menuju mewujudkan itu. Mereka sudah ada banyak di sini. Nah, ini tantangan kita. Jadi ini butuh segala instrumen untuk mendukung, mulai dari satu, keluarga yang utama, kemudian yang kedua jadi pihak sekolah. Karena dalam masa tertentu pukul sekian sampai pukul sekian, orang tua ini menyerahkan untuk anak-anaknya dibantu untuk dididik di sana, dan yang paling penting juga hadirnya pemerintah di sini. Jadi menurut saya gambaran besarnya itu dulu, sehingga nanti kita mau drive kemana untuk diskusi ini, kita pilih yang bagaimana atau spesifik yang bagaimana dulu, kita harus diskusikan. Supaya kita nanti punya pola. Menurut saya itu. Jadi Bunda, ini gambaran makronya, gambaran umumnya. Nanti kita kan pelan-pelan kita menukik kepada terus bagaimana kita mengarahkan anak-anak kita nanti. Kalau dulu waktu kecil mainan kita kalau curcuran, baklawe, betengan, semuanya ada olahraganya nih Pak Novi. Iya, benar Pak, benar. Sekarang ini semuanya anak-anak kita itu ya, gadgetnya ini luar biasa sehingga aktivitas fisiknya itu lemah banget. Benar. Bagaimana nanti dinas mendesain rancangan ya, memadukan anak muda yang berolahraga, olahraga yang digemari anak muda, ini kan juga nggak mudah. Program-programnya apa saja yang bisa disinergikan dengan anak-anak kami yang di sekolah? Apa aja Pak Novi? Baik, begini Pak, pemirsa juga. Jadi kami telah mencoba memformulasikan olahraga itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah olahraga prestasi. Yang kedua adalah olahraga rekreasi. Dan yang ketiga ini yang sedang kita garap adalah olahraga tradisional. Nah, jadi sebenarnya bukan lawan ya, tapi bolehlah kita menyebutnya bahwa lawan dari yang malas gerak tadi dengan berbagai teknologi yang bangun tidur tidak perlu kita beranjak dari tempat tidur, itu semua sudah tersedia. Mulai dari kita mau membaca apa, berdoa apa, pesan makanan sampai apa, di situ. Ya mungkin yang tidak bisa diambil dari gadget ini mandi ya, tidak bisa. Kita mandi harus beranjak dari sana ya. Tetapi hampir semua instrumennya ada di sini. Nah, perlawanan dari ini maka kami mencoba untuk olahraga, tetapi yang olahraganya ini adalah olahraga yang bisa mengena kepada anak-anak. Dan itu juga akan menjadi siklus ketika kita dulu waktu kecil itu sudah terjadi. Jadi hidup ini semuanya siklus. Pakaian kembali kepada mode-mode yang dulu. Bahkan saya sekarang juga heran bahwa kendaraan yang jadul itu lebih mahal daripada yang baru-baru ini ya kan. Secara prinsip begitu, walaupun secara nyata yang baru dan canggih memang lebih mahal ya. Tapi yang jadul yang dulu ini siklusnya sudah mulai balik lagi bahwa itu digemari juga. Ya, sehingga Disporapar ini tahun ini juga sebenarnya mulai tahun kemarin
ini menggalakkan olahraga tradisional, bahkan akan mengkompetisikan nanti insya Allah di tengah tahun jadwal kami kepada para pelajar, Pak. Nah, kenapa target kami pelajar bukan yang umum? Karena kami ingin mengembalikan keseimbangan antara teknologi dengan gadget ini dengan olahraga tradisional yang siapa tahu nanti kita berhasil membuat pola-pola pikir mereka ini menyenangi itu. Jadi nanti mulai dari gobak sodor, egrang, pate lele, segala macam ada. Dan yang menang juga dapat hadiah, dapat apresiasi dari kami. Dan ini juga sedang digalakkan juga. Di sini ada namanya Formi, Pak. Jadi Formi itu semacam KONI, tetapi lebih pada olahraga tradisional. Ini sedang kita galakkan. Saya melihat, saya punya sahabat namanya Pak Saiful, sebutannya adalah bocah angon. Dia ini menggerakkan untuk Elimpiade. Elimpiade ini ngiling-ngiling zaman dhisik. Jadi berusaha untuk ketika kita sudah masuk dalam permainan itu, gadget ini taruh. Minimal kita sudah punya pola dalam waktu hidup kita 24 jam satu hari. Ini tidak tergantung pada gadget, tapi masuk pada hal yang kita senangi dulu. Dan di Kota Mojokerto, zaman di waktu itu saya di Spora Budpar, masih ada budayanya, menyelenggarakan itu, pesertanya seluruh adik-adik kelas 1 sampai kelas 6 SD. Di Jembatan Rejoto, di bawah itu ada semacam, kita sebut lapangan saja karena ada tempat yang luas, di situ penuh permainan. Insya Allah terjadi tahun 2019. Tumplek di situ, dan ini luar biasa. Kemudian juga sambutan masyarakat, apalagi orang tua ini luar biasa, senang dengan itu. Mulai dari ada anak yang jongkok 1, 5, 4 orang anak di situ, kemudian ada sonda, kemudian ada apa, itu hal-hal yang semacam itu. Jadi sekarang ini Pak, kita mencoba untuk membuat situasi kondisi adik-adik ini nyaman dulu dengan kesenangan-kesenangan baru yang bisa melupakan sejenak mereka dengan gadgetnya. Itu dulu. Nah berikutnya nanti mungkin ada rangsangan-rangsangan yang bisa saja itu formal ataupun non formal. Lah, kalau non formal ini kami butuh ayah bunda yang punya peran lebih di sini nanti dan akan kita bahas nanti, sehingga peran pemerintah ketika hadir, peran melalui dinas ya, peran dinas ini melalui lembaga sekolah ini tidak berjalan tepuk sebelah tangan. Jadi biar sama, karena pendidikan ini menurut saya peran orang tua ini sangat besar. Adik-adik itu bisa sangat termotivasi dan semangatnya penuh, tergantung orang tuanya juga. Kalau sampai nanti terjebak pada adik-adik ini dipaksakan dengan kehendak orang tua, ini sudah tidak linear antara dia dengan orang tua ini, nanti akan apa ya, semacam begini, analoginya itu begini. Ada anak atau siswa yang dia itu lebih senang bercerita kepada gurunya daripada orang tuanya. Yang permasalahan itu ternyata orang tuanya tahu dari gurunya. Ini kan menarik sangat. Menarik banget. Orang tua tidak diceritani, gurunya diceritani. Artinya timbul lebih kepercayaan lebih itu pada gurunya. Orang tuanya tidak. Ini patut dikaji. Nah, nanti mungkin kita bergeser ke sana. Ayo Bunda, ini menarik. Makin menarik ini. Saya coba bergeser ini. Ya, bergeser. Emang ini juga kita tanamkan guru-guru. Ustaz sambil kita minum. Monggo. Kita santai ya, santai. Jadi kita bawa ayah bunda dan para pemirsa ini nanti santai. Ini saya geser begini. Ini memang kami juga tekankan pada guru-guru. Jangan sampai anak-anak kita ini, anak-anak 2022, kemudian gurunya itu tahun 2000. Kemudian metodenya itu 1900. Ini nggak ketemu semua ini, Pak Novi ini. Nah, ini saya ingin mendapatkan ini. Bagaimana beliau yang putranya juga sekarang ada yang di SMA, ya, caranya membagi waktu dan caranya mendidik di rumahnya ini secara personal sebagai Pak Novi sebagai personal ini. Tadi kan sebagai kepala dinas, ini Pak Novi sebagai pribadi ini. Bagaimana menyeimbangkan itu semua Pak Novi? Gadget, kemudian kegiatan fisik, kemudian bagaimana anak itu fun, ya, senang dengan pola yang Pak Novi berikan kepada Ananda. Monggo Pak Novi. Terima kasih Ustaz. Jadi begini, ini sekarang bicara sebagai Novi Raharjo selaku ayah. Kita berbagi. Jadi saya juga berusaha menyampaikan hal-hal tetapi juga fair. Artinya fair itu saya berusaha objektif terhadap anak-anak saya. Karena begini, yang diperlukan sebenarnya bukan aturan itu
penting, tapi bukan yang utama. Jadi yang diperlukan sekarang ini adalah tauladan. Tauladan itu kita nggak usah cari definisi yang rumit, ayah bunda, bahwa tauladan itu definisinya iso ngomong, iso ngelakoni. Itu tauladan. Sederhana banget. Sederhana banget sebenarnya. Nah, yang diperlukan anak-anak kita sekarang ini tauladan, karena kita tahu bahwa generasi kita saat kita ini kecil nggak berani ketika menyampaikan kepada ibu, bapak kita bahwa loh bapak nggak begini, nggak berani. Jangan harap itu pernah kita sampaikan ya. Tapi sekarang ini berani. Loh, bapak, ibu tidak begini, ayah bunda tidak begini, kenapa nyuruh saya begini? Loh itu berani. Leres. Nah, sehingga kita harus mencari formula ataupun format, jangan sampai itu terjadi. Maka saya ini tidak pernah berani meminta anak-anak saya untuk sholat di masjid ketika saya belum sholat di masjid. Hati-hati betul. Kenapa? Dia butuh figur yang bisa dilihat, sehingga harapan kita semua orang tua ini kan anaknya, utamanya kalau laki-laki ditanya, kamu pengen seperti apa? Pengen seperti ayah. Itu kan kenyamanan dan kepuasan luar biasa ketika anak-anak kita seperti itu. Jangan sampai ketika ditanya kamu pengen seperti apa, seperti dia ada figur lain yang ternyata bukan kita. Ini bagi sebagian orang penting dan tidak sih, tetapi menurut saya ini fundamental sekali. Penting Pak, penting ini sih. Fundamental sekali. Karena kita bolehlah berbeda pendapat ya, tapi menurut saya ini fundamental. Bukan sekedar penting, tapi ini harus ditanamkan dulu. Nah, kemudian yang kedua, kadang-kadang anak-anak ini bergeser sekali untuk persentase hormatnya kepada kita ketika dia melihat bahwa ada sesuatu yang tidak nyaman di dalam dirinya ketika di rumah. Mungkin ketika kita ya dalam rumah tangga mungkin ada hal yang selip, tidak sepaham atau sedikit cekcok, itu lumrah banget dihadapi semuanya. Tapi jangan semena-mena bahwa itu di depan anak. Kita harus jaga betul dan kita harus utamakan itu untuk menjaga psikologis anak. Jangan sampai ketika kita sedang tidak baik, ada di depan anak, anak bisa bahwa loh ini ada contohnya kok. Nah, itu tantangan kita. Kemudian yang kedua, membuat dia tidak nyaman adalah yang kedua, sebenarnya kita semua sudah bisa menakar bahwa anak-anak kita ini di sekolah, itu diukur ini tidak semua Pak. Instrumen itu diukur di sekolah, tidak semua instrumen. Jadi instrumen sekian saja yang diukur di sekolah, tetapi belum tentu bahwa yang diukur di sekolah itu jaminan yang membuat dia sukses. Betul. Banyak sekali instrumen yang tidak diukur di sekolah, tetapi membuat dia sukses. Banyak. Cuma Bapak Ibu guru ini atau lembaga sekolah seringkali memang harus melaksanakan ketentuan yang memang ada dalam kurikulum. Gitu. Nanti saya akan ada waktu nanti ketika Ustadz nanti akan membawa kita ke sana, saya akan mengkritisi sistem pendidikan kita. Ya, jadi nanti tapi. Nah, ketika instrumen itu adalah outputnya deretan angka, maka kita jangan pernah menjustifikasi anak-anak kita untuk terjebak dengan memelototi deretan angka. Bagi saya, lebih baik anak saya itu matematikanya mendapatkan 7, tapi dia bisa antri. Dia kalau di mana-mana antri, melihat sampah diambil sama dia. Kalau ada teman yang perlu dibantu, dia dibantu, diminta atau tidak. Daripada nilai matematika anak saya 9, tapi dia nyerobot di mana-mana, dikatain orang. Kehadiran dia dimanapun membuat orang tidak nyaman. Nah, menurut saya lebih cenderung bergeser pada yang ini. Karena ini sudah ada talenta. Jadi seringkali, nanti mungkin Ustadz akan menanyakan itu, bahwa seringkali kita terjebak bahwa seakan-akan instrumen dominan sukses itu di otak kiri, akademik. Padahal tidak. Kalau kita bisa melatih dia dengan baik, talenta otak kanannya, bermusik, berolahraga, dan lain sebagainya, atau bahkan bukan itu, faktor-faktor lain. Wis pokoknya kamu, sisi agamamu harus bagus banget. Sisi akademikmu di sekolah, sudahlah, ayah bunda terima. Karena makomnya terbatas. Anak ini kadang-kadang ketika tidak mampu di sana, diberi tambahan pelajaran berupa les, didatangkan guru, dan lain sebagainya, sampai bagaimanapun, kadang-kadang tetap. Nah ini orang tua yang harus segera menyadari bahwa memang di situ, jangan dipaksakan. Terlebih lagi yang ketiga membuat dia tidak nyaman di area rumahnya atau di jam-jam rumahnya adalah orang tua yang memaksakan kehendaknya untuk cita-citanya dikabulkan oleh anak atau diwujudkan oleh anak. Bapaknya dulu mau jadi, mohon maaf, salah satu profesi tertentu ya, enggak kesampaian anaknya, kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini. Anaknya dipaksa gitu, enggak Pak, saya ingin kuliah di seni, saya ingin jadi seniman. Jangan, enggak boleh, mungkin dipaksa. Kalau kamu ke sekolah seni enggak tak bandani, kalau ini tak bandani, ini repot. Akhirnya anak terjebak untuk mewujudkan cita-cita orang tuanya. Tapi lancar atau tidak, ini kan enggak pernah dikaji sama orang tuanya. Jadi menurut saya, ini saya ada pengalaman menarik bahwa anak saya yang sekarang di SD di Permata juga, tak tanya,
Kalau besar pengen jadi apa? Pemain bola sama jual soto. Bagus. Jos. Saya bilang bagus. Nanti kalau kamu misalnya mau buka soto, ojo tanggung-tanggung. Yang enak, yang begini. Kalau butuh apa-apa segala macam, jangan pinjam untuk riba. Pinjam pada papa, pada ayah. Nggak tak kasih, tak pinjemi. Ada juga yang tak kasih sebagian, tapi nggak semua tak pinjemi. Supaya apa? Kamu ada semangat untuk mengembalikan ini. Nanti begitu. Loh, nggak apa-apa Pak jual soto. Bagus jual soto, bagus. Nek tadi pemain bola jangan anu temannya lo ya. Jangan lekin-lekin segala macam. Nanti ingin dikursuskan di mana main bola. Dan saya tidak hanya bibir saya. Saya ini lahir batin bahwa saya pengen kalau anak saya sudah begitu, tak dukung bahwa dia menjadi pemain bola yang baik dan punya warung soto yang jos. Itu sudah. Jadi kurang lebih gambarnya seperti itu, sehingga yang paling penting adalah selain support tadi, tauladan ini juga penting. Nah, yang terakhir, tata cara saya di rumah itu, gadget ini jam 9 malam harus sudah di kamar saya. Wajib. Oh, langsung di kamarnya Pak Novi ya? Sudah. Lebih dari jam 9 belum di kamar saya, maka dia saya sita 3 hari. Nggak ada gadget. Itu untuk seluruhnya, putranya? Tiga anaknya semua sama, SMA, perlakuan sama? SMA laki-laki, perempuan kelas 5 SD, laki-laki kelas 3 SD. Jam 9 gadgetnya harus saya dan otomatis tanpa saya mengingatkan. Karena kalau lebih dari jam 9, otomatis dia nggak balik 3 hari. Ya. Otomatis itu sudah. Itu satu. Kemudian besok setelah ibadah segala macam, sebelum dia berangkat sekolah nggak boleh disentuh. Nah, ada yang saya toleransi dibawa ke sekolah boleh, tapi di sekolah juga punya aturan bahwa tidak tahu dikumpulkan atau bagaimana, itu porsi di sekolah. Tapi saya memperbolehkan dibawa. Nah, pulang di rumah, cuci segala macam, rutinitas seperti ibadah atau makan dan lain sebagainya, baru bisa memegang. Dan nanti setelah sholat maghrib ada rutinitas lain. Selain ngaji dan belajar, berarti kan dia tidak pegang lagi. Kecuali sekarang tugasnya ada dari gadget, oke lah dia membuka untuk mengerjakan tugas. Siklus gadget di rumah saya itu, Pak. Dan otomatis Pak, saya di jam 9 ke atas ketika kita belum tidur, saya tidak boleh pegang gadget Pak. Dan saya sudah memulai bahwa pulang kerja saya berupaya untuk tidak pegang gadget. Kecuali ada hal tertentu. Dan saya ini kerja Pak, semua anak teman-teman di kantor lah semuanya, dan kolega saya tahu bahwa membalas WA itu saya setelah sholat subuh Pak. Jadi kirim WA pagi, siang, sore, malam, besok balasannya. Gitu. Seperti itu Pak, kurang lebih Pak. Ayo Bunda, ya ini pengalaman ini penting bagi kita. Bisa jadi itu kalau cocok, wah cocok ini Pak Novi tak terapkan di rumah saya ini. Monggo, ini adalah bisa berbagai macam bisa jadi sumber inspirasi gitu loh. Siap saja, bisa saja saya contoh. Ya saya contoh. Ayah Bunda Rahmatullah, Pak Novi sebagai personal tadi udah cerita beliau. Tadi sebagai kepala dinas juga cerita, sehingga insya Allah nanti kolaborasi antara pemerintah, orang tua, tadi Pak Novi sebagai orang tua dan sekolah, jika ini kita padukan ini dahsyat anak-anak kita nanti. Pemuda yang sekarang, yang nanti tahun 2045 menjadi generasi unggul, jika nanti kita persiapkan dari mulai sekarang. Sekarang kita bergeser nanti sebelum ke dunia pendidikan. Sebagai mantan kepala dinas pendidikan Pak Novi. Pokoknya tak di sini Pak Novi ini potensinya biar muncul semua di sini nanti walaupun sebentar. Pariwisatanya Pak. Baik Ustaz. Mojokerto dengan luasan sekitar 20 kilometer persegi yang sangat kecil ini. Kemudian letaknya yang sangat strategis ya. Ini kira-kira pariwisata apa nih yang menarik untuk Mojokerto? Yang kira-kira ini orang Surabaya juga tertarik. Kalau alam apanya Pak Novi ini paling? Nah, ini saya juga ingin dapat gambaran ini dari pemerintah ini, dari sisi pariwisatanya. Dan ini para pemirsa ya Bunda juga supaya tahu juga nih. Barangkali nanti ada yang bisa bersinergi. Termasuk Permata ini kemarin bersinergi dengan Kowong Pak Novi. Kita bersinergi untuk membentuk ini minimal destinasi wisata di bawah Termes ini. Saya kepingin dapat penjelasan nih. Saya tertarik dengan pariwisata Pak Novi. Monggo. Terima kasih Ustaz. Jadi begini, Ayah Bunda, pemirsa, Mojokerto ini, kota Mojokerto ini kecil. Dan kita tidak mempunyai sumber daya alam. Maka kita ini dipaksa, terkait pariwisata, kita dipaksa untuk rekayasa. Rekayasa. Nah, di sini titik berat kita ini memang rekayasa sedang diproses. Proses itu artinya begini, ada 1-2 yang telah dilaksanakan.
Ada 1-2 yang dalam proses pelaksanaan, berarti belum selesai. Ada 1-2 yang masih dalam proses perencanaan yang segera kita laksanakan tahun ini dan seterusnya. Nah, Bu Wali ini tipe orang pemimpin yang memang getol banget ingin Mojokerto kota ini menuju kota pariwisata. Walaupun tidak punya sumber daya alam. Ini tantangannya berat tapi menarik sekali. Menarik. Nah, kita seringkali juga diskusi dengan Bu Wali, memberikan pemasukan-masukan dan lain sebagainya bahwa Bu, itu bagus banget. Namun ada satu juga yang memang perlu dipersiapkan bahwa ketika kita sedang merekayasa suatu objek supaya jadi, maka secara linier dan paralel, kita juga harus menyediakan SDM-nya. Betul. Kenapa? Jangan sampai ketika objek ini nanti direkayasa dan sudah jadi, SDM-nya belum siap, para personil dan pelakunya belum siap, maka kita hanya menjadi penonton di tempat kita sendiri. Betul. Semua pemainnya dari tempat luar. Jangan. Nah, ini akhirnya berjalan paralel bahwa objek utama yang menjadi maskot nanti adalah kawasan wisata bahari. Kenapa bahari? Bu Wali ini sudah menetapkan dari awal bahwa kita ini akan menggaungkan spirit of Mojopahit. Nah, spirit mana yang digaungkan adalah spirit yang positif. Karena di setiap instrumen apapun, itu sisi positif negatif pasti ada. Mojopahit itu runtuh karena perang saudara. Itu sisi negatif. Tapi kita sedang mencari spirit kejayaannya. Bahwa Mojopahit itu dulu jaya karena apa? Bahari. Mempersatukan Nusantara lewat bahari. Nah, dan sekarang Bu Wali mengambil spirit itu juga dengan menumbuhkan atau berusaha untuk meningkatkan kejayaan di bahari. Maka kawasan wisata bahari. Di mana itu? Wisata bahari ini nanti akan ada di area jembatan di Bloto dan Pulurejo, penghubungnya. Itu orang bilang jembatan Rejoto, Ustaz. Di bawahnya, sisi kiri dari kita masuknya dari Bloto, sisi kirinya, tahun kemarin sudah mulai dibangun. Ini proses akan penyelesaian. Tahun ini sudah mulai akan dibangun di sisi kanannya. Kemudian berikutnya tahun 2023 juga tahun depan akan ada sudah ditetapkan dalam Perpres 80 tahun 2019 bahwa itu setara dengan kawasan KSPN, kawasan strategis pariwisata nasional. Yaitu kawasan wisata Trowulan dengan bahari. Namun di dalam Kepres itu menyebutnya Mojokerto Raya. Tetapi pembagiannya nanti kita dapat 55 miliar. Nah, pagu indikatif yang sudah ditetapkan di P1 itu artinya prioritas. Itu sekitar 38 miliar kita dapat bantuan dari sana. Sehingga sangat optimis kita semuanya dalam waktu dekat akan cepat selesai rekayasa pariwisata ini. Gambarnya seperti itu. Kita berbagi ini, saya berharap ayah bunda, orang tua, pemirsa yang punya semacam jiwa entrepreneur segala macam menangkap ini. Menangkap ini. Itu maksud itu. Kenapa? Karena seseorang ini bisa sukses lebih dulu dari yang lainnya karena Gusti Allah memberikan dia, menggerakkan hatinya untuk momentumnya diambil sebelum terjadi kawasan pariwisata. Sebelum terjadi, mungkin nanti sore jalan-jalan ke sana. Loh, cik sawah-sawah. Aku ono duit tak tukune sawai atau tak kontrai nanti dia bikin kafe di sana segala macam. Jika itu sudah jadi, dia memang sudah ada. Tidak itu jadi beroperasi, kemudian kita baru memulai kalah start, momentum kita kalah nggak dapat. Nggak dapat momentumnya. Jadi ini semacam blueprint tapi lisan, bocoran lisan. Tapi ini pasti kenapa? Karena sudah masuk dalam perda anggaran segala macam. RT RW sudah ditata bahwa sana kawasan pariwisata. Nah itu satu, itu gaco atau maskot kita, orang Jawa bilang gaco. Disupport oleh Perpres. Tahun depan sudah mulai dari Perpres sudah bergerak di sana. Kemudian wisata rekayasanya lagi adalah objek di Sekarsari. Sekarang ini proses jadi, insya Allah sudah jadi, tinggal finishing kecil-kecil yang mungkin tambah kurang dalam masa pemeliharaan, segera kita launching dan di sana akan terjadi. Satu, karena di sana kawasan pariwisata, maka wisata itu suatu instrumen utuhnya adalah ada objek, kemudian pendukungnya ada, kalau kita mau ke sana ada transportasi, kalau sudah di sana nanti ada makanan, wisata kuliner, kalau sudah di situ ada oleh-oleh, UKM, IKM-nya bergerak, kemudian kalau dia tidak cukup 1 hari dia akan menginap, hotel, kemudian lodgement segala macam dengan grade-nya tertentu, kemudian dia pulang dan lain sebagainya, ini suatu siklus. Nah kalau itu sudah terjadi maka perputaran uang naik, pertumbuhan ekonomi naik, dan pada daya beli naik ketika uang bergerak di sektor itu. Yang terakhir,
masyarakat sejahtera ini akan lebih tercapai walaupun bertahap kenaikannya. Tapi arahnya siklusnya itu, Pak. Jadi pariwisata ini, Pak, merupakan trigger yang mempunyai efek domino paling luas. Jadi pariwisata ini dalam siklus instrumen itu trigger, tetapi nanti menggerakkan semua perekonomian ini dia paling luas. Makanya ketika pandemi ini pariwisatanya mulai lesu, katakanlah, ini akan memicu lainnya akan menjadi lemah. Yang saya sebutkan tadi, transportasi, kemudian hotel, kemudian kuliner, oleh-oleh segala macam, ini turun semua. Tapi alhamdulillah sekarang mulai menggeliat naik, sehingga sekarang kita bisa lihat. Nah, itu tadi beberapa, masih banyak lagi yang sudah selesai di rest area Gedung Sari sana, bypass, akan kita tingkatkan lagi tata caranya. Kemudian yang berikutnya lagi, Bu Wali juga alun-alun yang masih belum jadi, tapi akan segera untuk di recovery. Kemudian beberapa lainnya, wisatanya juga tidak sebatas wisata yang berbau lihat, alam, jalan, tetapi juga wisata olahraga. Akan segera dibangun spot center di lapangan Surodinawan lama itu nanti kompleks menarik banget. Jadi orang datang ke sana saja sudah ada wisatanya, tetapi wisata olahraga. Kita juga akan membangun di kawasan stadion, akan revitalisasi dengan kondisi yang lebih menarik dan banyak instrumen ada di situ termasuk perdagangan. Jadi secara prinsip pariwisata ini memang menjadi hal utama yang dipilih Bu Wali untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui beberapa instrumen pendukungnya tadi. Nah, saya sudah memberikan gambaran di sana-sini, monggo segera bergabung, mencari tahu, kalau memang nanti diperlukan informasi lebih silakan datang ke kantor saya, kita diskusi dan kita berikan informasi apa yang masih kurang, supaya kita semua bisa menjadi pemain di dalam Kota Mojokerto ketika pariwisata sudah mulai berjalan secara komprehensif. Gitu. Itu Ustaz. Ya Bunda, menarik kan? Ini langsung kita dapat ya semacam banyak pencerahan, banyak informasi yang manfaat kita ya bagi kita tentang berbagai titik ya yang sudah dibangun pemerintah untuk pariwisatanya. Kita siap-siap. Dan sekali lagi berkali-kali Pak Novi menyampaikan jangan jadi penonton, jadi pemain. Ya. Ayo kita masing-masing menyiapkan, ayo investasi di dunia pariwisata ya. Ustaz, izin. Kalau memang nanti diperlukan dalam tampilan talkshow ini flyer siap wisata bahari nanti akan saya kirim supaya teman-teman nanti ketika menampilkan itu bisa ada. Siap. Biar makin paham. Siap. Blueprint-nya ono, iki flyernya seperti ini, makin yakin nanti menjadi pemain. Siap Pak Novi. Nanti insyaallah ya tak kirim lewat Iman nanti. Kita siap jadi satu rangkaian ya nanti ya. Biar bisa ayah bunda biar bisa melihat. Ya. Terus gitu. Termasuk nanti peluangnya betul. Majapahit merupakan taman budaya di kota Mojokerto yang merefleksikan atmosfer kejayaan Kerajaan Majapahit, sekaligus menjadi daya tarik luar biasa bagi wisatawan lokal, luar kota, maupun internasional. Akses yang mudah, fasilitas lengkap, dan konsep desain yang ikonik sangat lekat dengan unsur-unsur tradisi dan budaya. Kami juga menciptakan matra dan dimensi dari tipologi wujud fisik bangunan khas Nusantara yang erat dengan aspek spiritual dan kepercayaan terhadap warisan budaya yang tinggi. Kawasan ini terbagi menjadi 8 zona area strategis, meliputi pendopo serbaguna yang benar-benar serbaguna, bermanfaat untuk apa saja, event, seminar, dan kegiatan lainnya. Tersedia juga street gym untuk menyalurkan hobi berolahraga, berkumpul bersama teman,
juga keluarga, sambil menikmati berbagai macam sajian kuliner di food court yang nyaman dan asri. Anda pun dapat melihat karya-karya seni berupa foto atau lukisan sejarah Majapahit di Galeri Edukasi. Puas menyenangkan si buah hati saat bermain di wahana permainan yang lengkap dan aman, serta kolam ikan yang luas di Taman Ekspresi atau Playground. Perpustakaan adalah co-working space yang nyaman untuk ajang berdiskusi sembari menambah wawasan dengan berbagai buku-buku edukasi yang lengkap. Tak ketinggalan ruang ekspresi Amphitheater yang dilengkapi dengan tribun berkapasitas 2.000 orang, stage pertunjukan luas dengan view danau buatan, yang di tengahnya terdapat bangunan ruang diskusi dan ikonik. Akan menjadi daya tarik unggulan destinasi baru di Kota Mojokerto. Kawasan wisata yang terintegritas dengan atmosfer khas Majapahit, fasilitas yang lengkap sebagai pendongkrak perhidupan, jalan santai, jogging, bermain, belajar, berbelanja, berbisnis, hingga bersantai.